Dia nggak mau bersujud karena dia merasa lebih baik dari Adam, karena dia diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Jadi iblis ini menganggap bahwa api lebih baik daripada tanah. Jadi iblis lebih baik dari Adam. Ya, itu ya, jadi dia sombong yang pertama, merasa dia lebih baik. Yang kedua dia hasad, ya, hasad kepada Adam. Kenapa? Karena Adam ini sebagai pendatang baru, dia udah diberi keistimewaan, ya. Yang pertama keistimewaannya dikasih ilmu, ya. Adam disuruh nyebutin nama-nama benda, semuanya bisa. Malaikat sama iblis nggak bisa, diem aja disuruh ini sebutin, ya. Itu yang pertama ilmunya. Makanya orang kalau mau dinaikkan derajatnya banyak-banyak nuntut ilmu, ntar dinaikin derajatnya. Terus yang kedua keistimewaannya, Adam diciptakan sama tangan Allah langsung, ya. Jadi masih ingat kan Allah menciptakan dengan tangannya ada 4, Ares, kolam, al-kolam, pena, ya. Terus Adam, terus surga, ya. Ya, surga Aden. Nah, itu keistimewaannya Adam. Terus yang ketiga keistimewaannya malaikat, ya. Oh, dari ulang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, iya. Oh iya, ya. Jadi yang pertama tadi Adam diberi keistimewaan karena diberi ilmu sama Allah. Yang kedua, ya, Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah. Yang ketiga, Adam, ya itu malaikat dan iblis disuruh bersujud kepada Adam. Ya. Jadi disuruh bersujud, Pak. Usjudu, bersujudlah li Adam, kepada Adam. Ya, fasajadu, lalu malaikat bersujud ila iblis, kecuali iblis. Jadi sujud yang dimaksud di sini adalah sujud tahiyat. Jadi sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, ya. Jadi kalau sujud tahiyat atau sujud penghormatan itu enggak menjadikan syirik, ya. Beda dengan sujud ibadah. Dan sebelum zaman Nabi Muhammad, ya, itu udah disyariatkan untuk sujud penghormatan, ya, kepada manusia, ya. Contohnya ketika Nabi Yusuf, ya, itu bermimpi bahwa 11 bintang, matahari dan bulan bersujud, ya, kepada dia. Itu di surat awal, surat Yusuf, ya. Lalu di akhir surat, ya, itu dikatakan bahwa 11 saudaranya, ayahnya dan ibunya bersujud kepada Nabi Yusuf. Maka Yusuf berkata kepada ayahnya, "Ya ayah," katanya, "ya abati, ya ya ayah, inilah takwil yang dulu aku pernah bermimpi dan Allah telah menjadikannya, takwil ini menjadi kenyataan." Ya. Nah, jadi waktu dulu masih boleh disyariatkan, tapi kalau sekarang udah dimansuh, ya. Udah nggak boleh bersujud kepada manusia, meskipun itu sujud penghormatan. Cukup assalamualaikum udah cukup, itu penghormatan, ya. Bahkan Mu'az, ya, itu pernah melihat jamaah gereja bersujud kepada pendeta, ya. Lalu Mu'az berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, aku melihat itu jamaah gereja pada bersujud kepada pendeta. Harusnya
Yang pantas diberi sujud tuh engkau. Kalau aku dibolehkan bersujud, aku akan bersujud kepada engkau. Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya manusia boleh bersujud, ya maksudnya kalau seandainya boleh bersujud kepada manusia, maka aku akan minta kepada Allah agar wanita ini bersujud kepada suaminya. Kalau boleh, kata ibu-ibu, kalau boleh. Ya, jadi suami berarti perlu dihormati tuh. Ya. Nah, jadi tidak boleh ya bersujud kepada manusia meskipun itu sujud penghormatan. Itu udah dimansuh, kalau dulu masih boleh ya. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa iblis enggak mau sujud kepada Adam? Kalau menurut ahlu sunnah itu ada dua pendapatnya, sombong dan hasad. Kalau menurut yang kedua, pendapat yang kedua menurut ahli sufi ekstrim, waduh udah sufi ekstrim lagi ya. Jadi dia mengatakan iblis itu nggak mau bersujud karena iblis itu bertauhid kepada Allah ya. Jadi dia hanya mau bertauhid kepada Allah, dia nggak mau kepada yang lain ya. Bahkan dia rela dibakar dirinya dengan apinya Allah karena dia nggak mau bertauhid dengan yang lain selain dengan Allah. Ini menurut sufi ekstrim nih. Ya, jadi dia mengatakan bahwa iblis ini nggak mau bersujud karena dia hanya mau bertauhid kepada Allah. Jadi kalau dia bersujud kepada Adam berarti sama aja dia musyrik. Ini menurut sufi ekstrim. Ya. Makanya dia nggak mau sujud sama Adam meskipun dia dibakar ya, dia rela karena dia hanya mau bertauhid kepada Allah. Ini menurut sufi ekstrim, tapi itu nggak benar. Jadi bantahannya, kalau seandainya iblis ahli tauhid ya, berarti malaikat syirik dong. Malaikat kan sujud kepada Adam ya, berarti nggak benar ya. Lalu yang kedua ya, sujudnya ini kan sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, artinya enggak menjadikan syirik ya kalau sujud penghormatan ya. Bantahan yang ketiga ya, kalau iblis ini ahli tauhid harusnya dia taat sama perintah Allah ya. Namanya orang ahli tauhid kan harusnya taat sama perintah Allah. Lalu yang ketiga, kalau iblis itu takut syirik ya, dia sujud kepada Adam, harusnya ketika diminta sujud sama Allah, iblis harusnya berkata, ya Allah, saya nggak mau sujud kepada Adam, takut syirik gitu. Harusnya kan begitu. Tapi ketika diperintah untuk bersujud, apa dia bilang? Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Berarti kan dia karena sombong, bukan karena takut syirik. Kalau dia takut syirik harusnya dia ngomong, ya Allah saya nggak mau sujud kepada Adam, takut syirik. Nah itu kan beda ya. Tapi ini enggak, justru aku lebih baik dari Adam. Berarti nggak benar ya pendapat dari sufi ekstrim ini ya. Ya, juga Allah kan menjelaskan bahwa iblis ini aba wastakbar, enggan dan dia sombong, nggak mau sujud gitu ya. Ya itu dasarnya. Dan dia merasa bahwa dia diciptakan dari api, api lebih baik daripada tanah. Sekarang kita kiaskan, kalau seandainya api lebih baik dari tanah ya, dia menganggap bahwa kalau api lebih baik berarti ini kan api asal, iblis berarti cabangnya dong, ya kan? Karena iblis diciptakan dari api, api asalnya, iblis cabangnya, ya berarti cabangnya lebih baik daripada Adam, iblis. Kalau tanah kan asal, cabangnya Adam, jelas gak nih? Ya. Iblis asalnya lalu diciptakan jadi api asalnya diciptakan menjadi iblis, iblis cabangnya.
tanah diciptakan, asalnya tanah jadi Adam, ya. Berarti dia menganggap karena api lebih baik daripada tanah, maka iblis lebih baik daripada Adam, ya. Bantahannya, ya. Yang pertama, tidak semua api lebih baik, bahkan tanah lebih baik daripada api. Tanah banyak manfaatnya, ya. Misalnya tanah itu tempat bumi, ya kan. Terus tanah tempat orang hidup, di sini kan semua di tanah. Terus tanah untuk bercocok tanam, banyak kan manfaatnya. Tanah untuk hewan, tanah untuk tumbuh-tumbuhan. Coba api, dia membakar, semua yang kena api hancur, habis terbakar. Ya, dan api juga nggak stabil. Coba api kalau nyala ada gak yang diem aja, pasti goyang deh api. Ya, nah dia nggak stabil. Ya artinya tanah lebih baik daripada api. Kalau menurut iblis api lebih baik daripada tanah, ya. Nah, terus yang kedua, kalau seandainya ya api lebih baik daripada tanah, ya. Itu kiasnya kan, dikiaskan itu tetap kalah dengan dalil, ya. Kalau seandainya api lebih baik dari tanah, itu harusnya kalah dengan nas atau dalil atau perintah, ya. Karena dalil ini lebih kuat, ya, daripada takwil, ya, daripada itu, daripada kias gitu. Misalkan gini, kita manusia dilarang untuk membunuh, ya, haram ya membunuh. Tapi ketika Allah perintahkan, ya, kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, maka larangan itu dikalahkan, ya. Karena apa? Karena ini dalil perintah atau nas, maka nas lebih kuat daripada kias. Begitu juga ketika Adam disuruh sujud, iblis disuruh sujud, ya, itu kias, maka harus dikalahkan dengan nas atau dalil atau perintah Allah gitu. Jadi lebih kuat gitu, ya. Terus yang ketiga, bahwa enggak selalu kalau asalnya baik cabangnya baik, belum tentu, ya. Misalkan si A bapaknya ustadz, ya udah ustadz baiklah taruh, ya. Lalu si B bapaknya orang biasa, ya udah berarti ustadz lebih baik daripada bapaknya si B orang biasa. Tapi apakah anaknya itu lebih baik si A daripada si B? Belum tentu, ya. Meskipun bapaknya ustadz tapi anaknya belum tentu lebih baik daripada si B, ya. Jadi nggak masuk tuh, meskipun asalnya lebih baik belum tentu cabangnya baik, ya. Bapaknya ustadz belum tentu anaknya ustadz, ya. Ada bapaknya nabi anaknya membangkang, siapa? Kanan. Ya, artinya enggak jaminan kalau bapaknya baik anaknya baik. Kalau asalnya baik belum tentu cabangnya baik. Jadi enggak masuk tuh. Ya, jadi iblis ini udah hasadnya udah hasad tingkat tinggi ini. Ya. Sekarang kalau orang hasad kan biasanya dia ingin menggantikan posisinya. Ya, misalkan gini, ada seorang karyawan hasad sama atasannya dengan harapan atasannya ini bisa dipecat sehingga dia bisa menggantikan atasannya. Nah, itu hasad tuh, ya. Nah, jadi dia hasad sama atasannya dengan harapan dia bisa menggantikan atasannya supaya atasannya dipecat dan dia bisa menggantikan. Atau misalkan gini, ada seorang, ya, dia punya teman. Nah, teman ini istrinya cantik, maka dia hasad nih sama temannya ini. Nah, dia berharap temannya ini bisa mati terus bisa ngegantiin
istrinya dinikahin gitu. Nah itu hasad ya. Tapi itu hasad masih biasa. Kalau iblis ya, dia hasadnya dia nggak mau menggantikan posisi Adam di surga. Ya. Kalau hasad yang biasa kan menggantikan supaya dia lebih baik. Ini enggak, iblis nggak mau menggantikan posisinya Adam di surga. Justru dia pengen Adam ya dan keturunannya ikut sama dia di neraka. Ini udah hasad tingkat tinggi nih. Jadi dia rela dibakar ya dengan api neraka. Yang penting Adam dan turunannya ikut sama dia. Nah ini udah hasadnya udah luar biasa ini. Ibaratnya ada orang miskin ngelihat orang kaya, nah dia hasad dengan harapan tuh orang ikut miskin juga sama dia bareng-bareng. Bukannya dia pengen jadi kaya bareng-bareng, malah dia pengen miskin. Ini udah hasad tingkat tinggi ini. Ya, jadi iblis itu hasadnya luar biasa ya. Bukannya dia mau ngegantiin posisinya Adam di surga, tapi dia pengen supaya Adam dan keturunannya masuk neraka. Masya Allah ya. Ya.